Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Tetap semangat ya. Terima kasih kehadirannya buat Bapak Ibu semuanya yang mana pada siang hari ini telah menghadiri undangan dari saya, yang mana di dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandung. Di sini adanya kegiatan aksi nyata di modul 1.4, yaitu diseminasi, yang mana kita menyambungkan kembali atau mengamalkan kembali ilmu yang kita dapat. Tapi sebelum itu saya punya permainan atau speaking ya sebelum kita mulai. Begini permainannya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu guru lihat di sekitar Bapak Ibu guru, ambil benda yang berwarna biru. Boleh dipegang bendanya, silakan. Yang berwarna biru. Cari aja yang warna biru, banyak di sekitar kita. Itu botol. Nah, penting ada warnanya biru ya. Oke. Tas. Ya, betul ya. Sudah ada semuanya? Oke, sekarang saya bertanya dulu kepada Ibu Nur dulu ya. Bu Nur boleh angkat tangan dulu? Oke. Bu Nur pemegang apa itu? Botol minum berwarna biru. Oke. Satu lagi wangi berwarna apa? Warna biru Tutup botol. Bu Mega? Kemasan biru, kemasan botol. Oke. Bu Mary? Oh, pengki warna biru ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu semua buat kita semuanya. Berarti di sekitar kita sudah menemukan benda yang berwarna biru. Sekarang silakan cari benda yang berbentuk panjang. Silakan boleh dicari. Bebas, bentuk panjangnya bebas. Yang penting panjang aja. Oke, bendanya harus berbeda ya, jangan sama. Kalau sama berarti apa? Banyak di depan juga banyak itu yang panjang. Itu apa panjang? Ya, Bu Nur apa? Kue, betul. Bu Wangi sedotan. Bu Mega? HP. Iya, Bu Mary apa? Penghapus, betul sekali. Tepuk tangan semuanya dulu buat kita semuanya. Betul sekali ya, bahwa benda-benda tersebut bisa kita manfaatkan ketika kita nanti di dalam pembelajaran. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, kita bisa melakukan SDQ terlebih dahulu, kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit di awal pembelajaran, sehingga nanti anak-anak bisa berkonsentrasi dan juga bisa respect sama kita. Kalau kita begitu masuk, tiba-tiba langsung kita berikan pelajaran ataupun soal-soal, nanti mungkin kena akan pusing, ya. Nah, di sini perkenalkan saya Ganjar Firdaus, CGB angkatan 11 Kota Bandung, yang mana di sini akan menyampaikan mengenai budaya positif. Karena budaya positif ini termasuk ke dalam kegiatan di kurikulum Merdeka. Kita selaku Bapak Ibu guru harus mengetahui apa itu budaya positif atau seperti apa budaya positif dan mengapa perlu adanya budaya positif ini. Di sini saya memperkenalkan dulu fasilitator, yaitu Bapak Ahmad Sahroni, yang mana beliau adalah fasilitator kami berasal dari Ciamis. Beliau mendampingi kami dari bulan Juni sampai dengan 2 Desember nanti. Yang kedua ada namanya Ibu Maesaroh selaku pengajar praktik, yang mana di sini semua guru penggerak atau CGP didampingi oleh pengajar praktik.
yang mana program kerja bakti ini ada ke sekolah hampir setiap bulan, yaitu untuk pendampingan. Yang mana pendampingan ini sangat diperlukan oleh CGP dan sekolah. Seperti apa kegiatan atau hal-hal yang dideterminasikan, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada yang tahu nggak hari itu apa? Masya Allah, tepuk tangan dulu buat kita semuanya dong. Berarti Bapak Ibu Guru sudah mengetahui bahwa hari itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, atau dikenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mempunyai atau makna disiplin itu apa? Yaitu disiplin adalah syarat utama menciptakan murid yang merdeka adalah harus disiplin. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini, ketika ingin mensukseskan kurikulum ini atau memerdekakan murid ini, yang pertama adalah harus disiplin. Bohong kalau kita tidak disiplin bisa berjalan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita ingin menanamkan anak-anak datang tepat pada waktunya, tetapi kita datang jam setengah 8. Sedangkan di aturan kita jam 7 pagi. Maka nanti anak itu akan mencontoh kita seperti itu. Makanya Bapak Ki Hajar Dewantara ini memberikan syarat utama menciptakan murid yang merdeka, yaitu dengan disiplin. Yang selanjutnya di sini dari pakar kita ya, yaitu Diana dosen. Diana dosen untuk menjadi murid pengikut harus paham mengapa mereka mengikuti aliran tersebut. Jadi kita harus memahami kenapa murid itu harus mengikuti kita. Apalagi kita adalah sebagai guru, yang mana guru itu harus dijadikan contoh dan teladan, atau bisa itu digugur dan ditiru ya. Tetapi sekarang kita menjadi figur buat anak-anak kita. Tetapi apabila kita belum bisa menjadi figur, apakah nanti anak-anak akan mencontoh kita? Atau apakah ada perubahan buat mereka? Nah pasti tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya masih berhubungan dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi hal ini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nggak nilai kebajikan universal itu seperti apa? Boleh angkat tangan? Nilai kebajikan universal. Mungkin apakah kita baru mendengar tentang ini gitu? Iya, Pak. Baru. Oke. Jadi di sini ada namanya nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Itu nilai-nilai kebaikan. Universal itu adalah keseluruhan seperti itu. Nah, di sini saya akan paparkan nilai-nilai kebajikan universal, profil pelajar Pancasila. Yang mana yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah salah satu nilai kebajikan sebetulnya. Cuma kita kenal dengan elemen profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilainya. Ternyata itu adalah nilai kebajikan universal. Cuma kita sampai ini masih belum familiar mendengar kata-katanya. Tetapi ini sudah digaungkan semenjak kurikulum mereka ini ada. Di sini adalah anak-anak harus dituntut menjadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi elemen pertama tetap bahwa anak itu harus bertakwa dan beriman, dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Pada saat ini apakah anak-anak akhlaknya tidak mulia semua? Boleh? Contoh, berikan contoh.
akhlak mulia yang harus didapatkan oleh anak-anak mungkin seperti apa? Boleh Bu Nur boleh menyampaikan ini? Sopan dan santun. Iya, bagus, sopan dan santun. Boleh Bu Ani? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Iya, Bu Mega? Jujur. Jujur. Bu Mary? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Ya, betul. Jadi di sini makna berakhlak mulia sangat luas sekali. Tergantung nanti anak itu bisa nggak mempunyai nilai-nilai tersebut. Karena saat ini anak-anak mungkin akhlaknya perlu kita berikan siraman-siraman rohani ya, berikan masukan-masukan. Karena lapor pendidikan formal kita akhlaknya yang ini sikap karakternya yang kurang, makanya ini beban berat kita semuanya. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Di sini kita juga harus mempunyai murid-murid yang pemikirannya itu kritis. Jadi para anak yang bertanya, jangan kaget, malah jangan malas kalau anak-anaknya kritis. Karena ada istilah, oh ini mah muridnya katanya lebih pintar dari gurunya. Jangan beranggapan seperti itu. Justru kita harus mengapresiasi mereka. Karena mereka mempunyai pemikiran yang jauh lebih ke depan dibandingkan dengan teman-temannya. Seperti itu. Yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong di sini ini adalah budaya nenek moyang kita atau budaya leluhur kita yang mana harus selalu ditanamkan. Contohnya dalam hal misalnya Jumat bersih, anak-anak semuanya membersihkan lingkungan sekolah, baik tanaman, sampah, musola ataupun kaca-kaca ya, itu bersama-sama karena ini adalah budaya Indonesia. Saat ini kenapa di Indonesia banyak terjadi blok-blokan gitu atau banyak yang ego sektoral mementingkan kepentingannya pribadi masing-masing karena kurangnya nilainya gotong royong. Ini udah mulai berkurang seperti itu. Selanjutnya di sini anak-anak betul-betul untuk mempunyai sikap yang mandiri. Kenapa? Karena nanti setelah lulus dari sekolah mereka itu akan kembali kepada masyarakat, sehingga mereka dituntut untuk mempunyai sikap yang mandiri. Selanjutnya adalah kreatif. Ciri yang kelima adalah kreatif, yang mana ketika anak-anak belajar kita harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada mereka. Kita hanya sebagai fasilitator atau yang mengarahkan, tetapi mereka lah yang mempunyai ide-ide kreatif. Bahkan pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak seperti yang olimpiade, mereka mempunyai penemuan-penemuan. Itu didasari dari mana? Didasari oleh pemikiran yang kreatif seperti itu. Kita sebagai pendidik diharapkan untuk mengarahkan mereka agar mereka bisa kreatif. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Ini nilai yang terakhir adalah nilai yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Mungkin Bapak Ibu udah mengenal Sabang itu ada di ujung barat kita, yaitu di daerah Provinsi Aceh, dan Merauke ada di ujung timur ya, yaitu di mana? Di daerah Papua, dan Miangas daerah Sulawesi. Kalau Rote di daerah Nusa Tenggara Timur. Inilah disatukan oleh kebinekaan global dengan tidak membeda-bedakan suku, ras ataupun agama. Selanjutnya, nah di sini hal yang selanjutnya adalah tujuan penerapan disiplin positif. Bahkan sekarang saat ini di penilaian kerja kita juga kan harus disiplin positif ya. Ini ilmunya ini sebenarnya kita waktu merencanakan, tapi apa sih dalamnya? Tujuan anak-anak menerapkan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang mempunyai karakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Di sini saya akan membahas mengenai karakter.
Inilah yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Kenapa seperti itu? Karena nanti mereka bersaing dengan bukan dengan orang Indonesia lagi, tetapi dengan orang luar negeri. Apalagi semenjak tahun 2015 atau 2010 dan adanya namanya JEE ya, zona. Betul. Tepuk tangan buat Ibu Mega boleh. Zona ekonomi eksklusif yang mana itu di sana udah banyak MEA ya, masyarakat ekonomi Asia. Jadi orang luar udah ke Indonesia. Mereka bekerja di sini. Kalau kita tidak punya karakter yang kuat, kita bisa tersisihkan menjadi penonton di rumah sendiri. Selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah hal yang tadi seperti Bapak Kadir bilang, yang paling utama. Karena dimulai ketika kita bangun tidur, kita melaksanakan sembahyang, sholat, mandi, makan, pergi ke sekolah. Kalau kita tidak disiplin, maka akan tercecer atau akan waktu itu akan tidak sesuai yang diharapkan. Selanjutnya mengenai santun, ini yang harus ditanamkan kepada peserta didik kita. Jujur, peduli. Nah di sini yang paling penting adalah sikap peduli, karena banyak zaman sekarang itu adalah anak-anak pada cuek ketika ada temannya yang kesusahan, bukannya dibantu, malah sekarang banyaknya adalah dibullying atau direndahkan karena tidak sederajat sama temannya. Itu yang harus kita rubah. Nah, tadi adalah bertanggung jawab. Di sini semua orang harus bertanggung jawab. Karena apa? Setiap apa yang kita kerjakan, maka kita harus siap bertanggung jawab. Apalagi nanti seorang pemimpin, apa yang dia lakukan harus siap mempertanggungjawabkan. Karena kalau tidak, nanti siap-siap diangkut oleh KPK ya, di penjara itu nanti ya. Itu banyak sekali yang bertanggung jawab karena dia melalaikan tugasnya. Dan yang terakhir adalah merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar yang diajarkan. Di sini kita selaku guru atau peserta didik adalah seorang pembelajar sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Makanya dikatakan belajar sepanjang hayat. Maka dalam hadis juga ya ada dikatakan kan bahwa kita menuntut itu harus belajar hayat sampai nanti menutup mata ya. Lanjut. Ini yang hal yang baru ya. Mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang sebelumnya mengetahui 5 posisi kontrol guru. Boleh Bu Mega menjelaskan dulu? Yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol guru boleh? Sebenarnya apa pastinya siapa? Sebisanya. Boleh. Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesempatannya. Mungkin di sini saya hanya akan menjelaskan yang menurut pemahaman saya tentang 5 posisi kontrol guru itu adalah posisi kita sebagai guru yang harus memiliki kontrol terhadap muridnya dalam membentuk karakter murid yang baik yang diharapkan. Posisi kontrol ini yang harus dimiliki guru itu dalam membentuk siswa itu sebenarnya dalam bagaimana cara memberi lingkungan yang baik agar si murid tersebut mendapatkan efek jerah seperti merasa bersalah, lalu juga memantau teman dan manajer. Oke. Boleh tepuk tangan dulu buat Ibu Mega. Oke, terima kasih buat Ibu Mega. Oke, selanjutnya. Ya, betul sekali ya. Apa yang dikasihkan oleh Ibu Mega hampir betul. Tapi di sini mungkin kita semua baru ya mengenai ini. Saya sendiri mengetahui 5 posisi kontrol guru ini baru kemarin ketika mengikuti kegiatan di modul ini. Di sini adalah kita posisi guru terhadap siapa? Terhadap siswa kita. Yang mana di sini guru sebagai hukuman
atau yang memberikan hukuman kepada murid kita. Yang kedua adalah sebagai membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai pemantau, keempat sebagai teman, kelima sebagai manajer. Ini adalah hal yang baru buat kita. Kenapa seperti itu? Karena kita memposisikan diri, kita tidak tahu selama ini. Ketika kita memberikan arahan atau ketika kita ada murid berbuat salah, kita seperti apa? Kebanyakan kita dari posisi mana? Yang merah nih. Sebagai guru, sebagai penghukum. Anak kalau nggak mau jangan merah, gimana? Wah, itu tidak ada jawabannya. Hukumannya apa? Nah, itu yang sering kita lakukan selama ini. Ternyata hal tersebut ada materinya atau ada teorinya. Sedangkan sekarang ditemukan 5 posisi kita itu. Nanti kita pilih yang mana yang bagus, apakah sebagai hukuman tetap sama tetap menghukum anak-anak, atau yang kedua membuat rasa bersalah, atau yang ketiga mau sebagai biarin aja dulu, dipantau aja, dia mau salah mau benar bodo amat. Nah kayak gitu. Yang keempat sebagai teman, kamu melakukan itu nggak apa-apa, teman aja, ibu ini kita. Jadi kita mengerti ke mereka sebagai teman, friend lah, friendly. Yang kelima sebagai manajer, nanti akan dijelaskan. Nah, ini yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Hal-hal yang akan dilakukan guru, yang pertama adalah menghardik. Yang kedua adalah menunjuk-nunjuk, kamu nggak ngerjain tugas ini, kamu itu salah, tahu nggak? Yang lain kerjakan masa enggak, serban. Nah ini sebagai penghukum ini dulu. Yang selanjutnya menyakiti. Menyakiti kayak mana? Bisa secara verbal maupun sebagai secara fisik. Ke depan, angkat kaki, telinga. Nah, ini sebagai penghukum adalah menyakiti siswa. Secara apa? Secara fisik. Atau maaf, mungkin ada menggunakan tangan, itu tidak boleh saat ini. Ya, bahkan itu dilarang. Karena nanti kita bisa kena HAM. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah menyindir. Itu juga jangan sampai kita ada nih misalnya salah satu murid kita tidak menjalankan tugas, kita sindir terus di hadapan teman-temannya. Dia itu sebenarnya tersakiti juga. Kita tidak langsung, kalau sebut ini kita jadikan lah. Saat itu kita menganggap biasa aja, tetapi itu nanti ada efeknya ketika kita melakukan terus-menerus seperti ini. Efeknya apa? Nih, akibat nanti kalau kita memposisikan sebagai guru, sebagai penghukum, ini akibatnya. Nanti murid bukannya jadi respect ke kita, malah akan memberontak sama kita. Bahkan tidak akan mau mendengarkan kita. Sekarang dia dihukum. Nah, berarti kan dia, ibu ya, awas ya, saya memang akan mendengar apa yang dibicarakan. Pokoknya akan memberontak aja. Nanti yang rugi siapa? Siswanya rugi, kita juga akibatnya. Kita tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan terhadap siswa tersebut. Selanjutnya, pendendam. Ini yang bahaya. Nanti dia akan terus diingat ketika dia dihukum. Sampai nanti dia dewasa akan mengingatnya terus. Ini ibu ini sekarang menyakiti saya selalu ingat. Dan nanti mungkin ketika dia dewasa, dia akan memperlakukan orang lain seperti itu juga. Itu dari akibat dendam. Ini yang harus kita jaga, harus kita kita hindari. Yang tadi adalah menyalahkan orang lain. Nah ini nanti jangan itu ketika dihukum dulu ke batu, menyalahkan orang lain. Itu yang bersalah, padahal dia yang bersalah. Dia tidak mau mengaku nantinya. Makanya kita sebagai pendidik di sini kita harus mulai mengurangi yang namanya adalah posisi kita sebagai penghukum. Emang ini masih pro kontra ya, karena banyak guru-guru tahun 90-an mungkin mendidiknya lebih tegas ya. Karena tapi anak-anak nurut. Nurut itu bukan berarti dia menghormat, tapi dia takut. Karena takut. Ini yang harus kita hilangkan. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Boleh? Silakan. Yang mau bertanya boleh? Belum? Oke, belum. Terima kasih ya. Ini menurut saya hal baru. Karena kita selama ini
bayangkan masih di sini posisinya secara tidak sadar gitu. Karena saya sendiri satu dua anak ya seperti ini. Nah yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Jadi ketika kita memberikan teguran, di sini kita menceramahi mereka. Yang kedua adalah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya gini, kamu tahu nggak? Karena kamu ngobrol terus, akhirnya kamu tidak bisa mengerjakan ini. Padahal ibu itu sudah menyiapkan materi ini dari kemarin malam. Kamu tidak kasih nama ibu, tidak kasih nama bapak. Cemburu kan kembali kan? Oh iya, ini salah saya. Gagal saya ibu, jadi gini. Itu namanya adalah pembuat rasa bersalah. Kayak gitu. Pernah nggak kita kayak gitu? Kamu mau kasih nama ibu udah gini, datang jauh-jauh capek, panas-panasan. Ketika di kelas kamu ribut terus. Pernah nggak seperti itu kejadian? Kasihan dong ibu teh, suaranya lagi sakit, kamu malah nggak bisa diatur. Kamu teh gini. Nah itu secara langsung adalah cara apa? Ya bu maafkan kami bu, kami gini. Nah itu termasuk salah satu posisi kita. Dan ini pasti kita pernah mengalami, kadang-kadang kita mengalaminya. Secara tidak langsung. Mungkin kita prakteknya melakukan ini, tapi kita nggak tahu namanya apa gitu seperti itu. Sekarang ini baru mengetahui bahwa itu adalah guru pembuat rasa bersalah. Tapi ada akibatnya ketika kita seperti ini. Ada beberapa akibat. Nanti si murid akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini nanti mereka akan membohongi kita, akan menyangkal kita nanti lama-kelamaan. Jadi mereka tidak akan jujur sama kita. Karena apa? Si rumah pasal apa namanya? Kenyataan kita ya rumah. Akhirnya kita nggak mau aja jujur mereka itu. Misalnya kita nanti, oh kamu ke depan gimana? Aku saya lagi ini. Jadi ada alasan banyak alasan. 1000 alasan nanti akan disampaikan oleh murid tersebut. Seperti itu. Ya, jadi itu juga harus dihindari oleh kita. Karena nanti outputnya kurang bagus. Kita juga yang akan merasakannya. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Nah ini yang keren. Ini biasanya dilakukan ketika kita memeriksa ujian atau kita sedang ada sebagai pengawas ujian. Kita sini hanya menghitung atau mengukur, memperhatikan aja, menghitung aja. Oh itu sih yang ujung nih, kayak ngontek. Tapi kita cuma diam aja, tidak melakukan apa-apa. Biarin baik. Seperti itu. Ini posisi ini ketika ujian. Mungkin bukan ketika sekolah kita, tapi kita bertugas di sekolah lain. Biarin ada tuh. Dan dia mau beri kita karunya kikir. Ini. Nantinya maksudnya adalah mereka bakal menyesuaikan beda awas ini kalau ketika kita datang nih, mereka siap di kurang. Ketika kita ngadikin, langsung. Nah ini sering kayak gitu kejadian kalau di ulangan. Ibu kayak dulu bentar ya, langsung ramai. Tapi kalau ketika ada guru, semuanya diam aja, nggak ada yang nengok kiri kanan itu tidak ada. Ini posisi guru sebagai pemantau. Mungkin sama ini kita melakukan ini, cuma kita tidak tahu apa namanya. Dan nanti akibatnya apa apabila kita melakukan hal tersebut. Ternyata kurang bagus juga kalau kita selalu melakukan seperti ini. Jadi harus dikurangi sedikit-sedikit. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu silakan. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman mengenai hal ini. Boleh? Bu Nur? Bu Wahyu bawa berbagi pengalaman. Boleh? Biar di nggak paling nanya aja, jadi harus jadi ya bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ganjar. Tadi kan udah dijelaskan ya, jadi guru ini nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, jadi yang sebaiknya itu harus seperti apa? Terus apakah tidak boleh sama sekali kita menjadi guru penghukum? Sedangkan kalau menurut saya kita tuh boleh tuh jadi penghukum di saat-saat misalnya saat-saat tertentu, saat-saat anak-anak misalnya melakukan kesalahan yang memang harus dihukum gitu. Segitu Pak Ganjar. Terima kasih tepuk tangan buat Ibu Andi ya, yang mana udah memberikan
Di sini Bu Anggi, saya akan menjawab itu, tapi masih ada 2 lagi posisi guru. Jadi nanti ini belum semuanya, ada lagi 2 lagi Bu. Ini baru 3 ya. Kita lanjut ke depan. Nah, ini guru sebagai teman. Ini kadang guru banyak yang seperti ini nih, terutama di anak-anak SMA, SMP atau bahkan SD, yang mana kita membuatkan alasan untuk melindungi muridnya. Karena kita suka nutup-nutupi kesalahan murid kita. Karena kita tidak mau murid kita namanya jelek. Ini banyak seperti ini juga. Betul tidak? Pernah nggak kita nutupi demi muridnya? Kita nutupi gitu. Biar dia lulus lah, dia naik kelas. Walaupun dia padanya seperti apa. Ya, ini ada di sini. Tapi nanti ujung-ujungnya adalah ketergantungan. Nanti dia hanya menganjurkan, memanfaatkan guru tersebut. Kalau gurunya ada mah ya dia enak, nyaman. Tapi kalau gurunya nggak ada, nanti anak itu kerugi. Ini yang harus mulai kita kurangi juga. Karena apa? Nanti si anak itu akan kebiasaan, akan ketergantungan. Ini yang harus dihindari juga, seperti itu. Jadi posisi ini juga masih kurang relevan, ya. Jadi kita harus mulai mengurangi. Kalau anak-anak kita berbuat salah, ya katakan jangan seperti itu. Yang satu kita tutupi aja, dan yang lain bersama udah nggak. Pada ini udah berbela aja, baik-baik aja. Ternyata di luar dia merasa dibela terus. Ini yang harus kita hindari. Yang terakhir, nah ini posisi guru sebagai manajer, ya, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan, yaitu menguatkan karakter. Di sini, sebentar ya. Mama, sebentar dulu ya. Ini minum dulu nih tadi. Nah, saya kira ada informasi ya, bukan aku lanjut lagi. Di sini mengajukan pertanyaan guru sebagai manajer. Di sini ketika ada murid kita bersalah, kita harus memanggil betul bagi. Jangan dibiarkan anak itu dibiarkan, tapi kita panggil dia. Kita suruh dia duduk, lalu kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya begini. Yang pertama adalah anak tersebut dibiarkan duduk dulu. Kita berikan pertanyaan seperti ini. Misalnya anaknya Rosi gitu ya. Rosi, apakah betul? Misalnya, apakah kamu tadi melakukan kesalahan atau apa yang dibicarakan teman-teman kamu itu betul? Kamu tidak pikir? Misalnya, ya Bu, saya tidak pikir. Nah, pertanyaan itu, jadi mereka itu diberikan apa? Diberikan sebuah pertanyaan dulu. Selanjutnya nanti Bapak mengerti pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, tetapi kamu tahu nggak bahwa di sekolah kita ada kesepakatan bersama bahwa setiap siswa di hari tertentu harus melaksanakan tugas. Ya Pak, saya tahu bahwa di sekolah kita itu adalah wajib. Terus apakah tindakan kamu itu benar? Iya Pak, itu salah, maafkan saya. Nah, ini cara itu adalah mengakui kesalahannya. Lalu setelah kamu melakukan hal tersebut, tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu mengalami salah? Ya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Mulai dari saya akan pikir untuk menebus kesalahan saya. Saya sekarang setelah kesini saya akan berpikir seperti itu. Jadi kita tidak langsung memarahi mereka, tapi kita memberikan waktu atau tempat buat mereka. Di sini posisi sebagai manajer, yaitu kita mengkonfirmasi dulu
Apakah betul nggak kejadian tadi yang sampai ketika dia dipanggil ternyata bukan dia yang salah, kita langsung menghukum dia. Nah itu yang kebanyakan tadi. Beberapa bapak udah dihukum. Ada 5 orang, ternyata semuanya dianggap sama, salah semua. Ternyata yang berbuat cuma 1, yang pajak kena imbasnya. Itu yang harus mulai dikurangi. Seperti itu. Yang mana di sini sisi positifnya adalah menguatkan watak karakter siswa. Jadi nanti si anak itu akan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia akan berubah dan mempunyai karakter yang apa? Berarti namanya berani bertanggung jawab. Betul sekali ya, seperti itu. Jadi jawabannya Wangi, pertanyaan tadi ya, posisi kita mana yang paling bagus setelah tadi apa namanya? Ada beberapa posisi kontrol. Yang paling tepat kita adalah sebagai guru, sebagai manajer. Ini yang paling pas. Yang mana nanti ketika ada anak yang berbuat kesalahan, kita jangan langsung memberi hukuman kepada mereka. Walaupun dari kata Wangi sekali-kali gimana kalau kita langsung menghukum, kita lihat seperti apa kesalahan dia, seurgent apa kesalahannya. Tetapi walaupun dia anak itu berbuat salah, tetap kita sebagai orang tua mereka harus memberikan penguatan dulu pada mereka. Seperti itu. Jadi posisi yang paling bagus itu adalah posisi guru sebagai manajer. Karena apa? Karena outputnya nanti kita akan menguatkan watak mereka. Mereka akan mengakui kesalahan, tidak akan mempunyai dendam sama kita, tidak akan berbohong dengan kita, tapi mereka akan mempunyai solusi apa yang harus dia kerjakan setelah melakukan kesalahan. Seperti itu. Mungkin itu Wangi, tapi saya akan kasih video yang contohnya. Nah, sebelum ke video akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Mungkin di sini ibu-ibu, bapak-bapak ada yang sudah mengenal segitiga restitusi apa? Atau baru? Baru ya? Saya juga baru sama, baru tahu ternyata ini itu adalah udah ada semenjak tahun 2004 atau hal ini udah ada dari dulu. Tapi kita di Kurikulum Merdeka ini harus mengetahui ini. Yang mana adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi yang tadi dibilang sebagai manajer kan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah posisi sebagai manajer ketika kita memberikan perlakuan kepada mereka. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran dengan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat di dalam diri. Kelima, fokus pada karakter. Keenam, fokus pada solusi. Tadi yang saya ceritakan tadi, Wangi sama guru lainnya. Jadi nanti anak itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti tadi, ketika ada anak yang tidak pikir, dia bilang dengan sendirinya, mohon maaf Bu, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terjawab, contohnya. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan siapa? Dengan gurunya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, nanti tidak ada sekat dengan kita, sehingga nanti anak itu akan kuat, tidak akan minder ataupun tidak merasa disalahkan. Merupakan tawaran kepaksaan, karena kita nggak memaksa mereka, sehingga mereka nanti bisa melihat kesalahannya dan mengakui kesalahannya. Fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Akhirnya dia mempunyai solusi tersendiri, yaitu apa? Mau pikir setelah pulangnya. Ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah di sini menyatakan identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Ini Bapak Ibu guru ada contoh ya. Siswa kita bisa dilihat dulu. Kita mainkan dulu ya sebentar ya. Ini contoh ya siswa kita nih. Jangan terus kita.
tidak akan mengulangi saya lagi. Terus saya akan tiket setelah pulang dari sini. Di sini. Nah, setelah mereka dikasih sama kita, diberikan apa namanya? Dipanggil, kita suruh mereka kembali ke temannya. Kenapa? Karena biar mereka menjadi kuat kembali. Itu kasus pertama. Kasus kedua kita lihat ini tentang diri kita juga. Ini anak-anak lagi lari dijaga oleh temannya, sehingga pada berantem di kelas. Nah, jadi di sini kedua siswa dipanggil, ditanyakan kepada yang anak yang apa namanya yang disakiti, apakah betul tadi Asia kamu ditendang oleh Rosi dan kalian berantem? Baru dijawab tuh, menstabilkan identitas. Jadi penting sekali hal tersebut, yang mana siswa tersebut menjadi apa? Menjadi merasa apa? Merasa diayomi oleh kita. Seperti itu. Sehingga ketika kita menanyakan apakah tindakan seperti itu benar atau salah, maka jawabannya adalah iya Pak, itu salah, saya mohon maaf. Lalu menanyakan keyakinan, yaitu apakah kamu tidak tahu ada kesepakatan oleh supaya itu boleh bertengkar. Di sini seperti itu, ya. Jadi di sini bisa dilihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atas keyakinan-keyakinan telah disepakati atau dituju. Jadi ketika anak kita berbuat salah, kita ingatkan kembali kepada mereka apa yang telah disepakati di awal. Makanya ketika kita di awal tahun ajaran baru, kita harus mempunyai keyakinan keras atau kesepakatan keras. Jadi hal apa saja yang akan kita arungi selama 1 tahun ke depan. Mereka nanti sudah membuat, misalnya Budi ingin di kelas itu nyaman, yang kedua ingin ada beket, yang ketiga datang tepat waktu. Terus kita tampil semuanya. Nanti kita akan buatkan poster di sini di kelas, sehingga ketika nanti mereka berbuat kesalahan, mereka mengetahui bahwa kesalahan mereka itu udah ada dalam kesepakatan atau keyakinan. Sehingga apa, ketika mereka berbuat salah, kita tidak usah menghukum mereka, tapi kita tinggal menanyakan kembali kepada mereka. Selanjutnya, perlu didedikasikan waktu yang banyak atau kepada yang berbuat kesalahan. Jadi kita harus memberikan waktu untuk penguatan mereka. Sama ini kita ketika udah menghukum anak atau udah memanggil anak, kita mungkin sedikit demi sedikit menguatkan mereka. Supaya apa tadi? Supaya tidak dendam. Mereka supaya jujur, tidak berbohong sama kita. Selanjutnya, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi kita ketika kita mau menanyakan atau mau bertanya kepada mereka, jangan jauh-jauh, harus ada hubungannya dengan kesalahan mereka. Ketika mereka punya solusi, harus ada kaitannya dengan hal tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya, perlu adanya suatu usaha perbaikan yang berbuat salah. Oke, kita 15 menit lagi ya. Di sini adanya kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ini nih. Jadi nanti si anak tersebut mampu untuk atau bersedia untuk memperbaiki kesalahan. Jadi hal ini yang harus kita lakukan pada saat ini. Karena apa? Karena anak-anak sekarang tidak bisa langsung kita hukum atau kita tegur, tapi kita harus mempunyai
kedekatan dengan melalui segitiga restitusi seperti itu. Nah, di sini ada tanggapan dari siswa setelah menyelesaikan atau berbuat kesalahan. Jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan jangan tersebut, kita harus bertanya kepada mereka, apakah kamu marah sama ibu, marah sama bapak, atau dendam sama bapak atau dendam sama ibu? Tanyakan kembali kepada anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut nanti bisa marah, ada dendam seperti itu. Nah, sekarang ada sesi tanya jawab. Sebelum nanti diakhiri mungkin saya harapkan satu orang satu pertanyaan biar kita maksimal, ya. Oke, mungkin dari Ibu Nur boleh bertanya, silakan. Apa? Baik Pak Ganjar, ini pertanyaan. Boleh. Tadi kan kita tuh nggak boleh jadi guru penghukum ya, harus jadi teman. Jadi manajer. Bukan jadi sebagai teman. Nah, biasanya anak-anak kalau misalnya ke guru yang masih muda tuh benar-benar anggap teman, jadi tidak ada sopan santunnya. Nah, gimana caranya agar saya benar-benar bisa membatasi gimana nih caranya gitu biar kayak guru-guru yang senior tuh bukan ditakuti, jadi anak-anak tuh segan. Biasanya kalau ke yang muda tuh mereka tuh gak apa-apa nganggapnya, malah kayak tuh kakak sendiri. Nah, gimana? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya dari Bu Nur. Kita sebagai guru muda nih, karena kita dengan anak-anak itu tidak ada sekat ya, atau tidak ada batas, sehingga mereka itu menganggap kita teman. Sehingga karena mereka itu kurang sama dengan kita. Hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus berkomunikasi dengan siapa? Bukan dengan murid. Yang pertama adalah dengan rekan sejawat kita, dengan rekan guru senior. Kita ambil ilmunya. Ketika ada anak-anak tidak mau dikasih arahan atau kurang takut, hal apa yang harus kita lakukan? Nanti guru senior itu memberikan apa yang dia alami selama ini. Ilmu-ilmunya akan ditularkan sama kita, sehingga kita bisa menghadapi anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mau melihat zaman sekarang atau teknologi. Kita melihat di Google, melihat di YouTube ataupun searching apa yang harus dilakukan oleh guru agar dituruti oleh muridnya. Nanti muncul apa aja yang keluar. Yang ketiga, kita mulai memposisikan diri sebagai tadi 5 posisi kontrol. Caranya gimana? Yang tadi di awal kita kan baru ketemu dengan anak, kita harus kasih arahan ke mereka. Jangan sampai ketika di pertengahan tahun ada tahu baru kita ngomong, yang mereka udah kemana-mana kan. Tapi kalau kita di awal udah memberikan keyakinan kelas, ini loh yang harus kita ikuti. Ibu akan menanyakan sama kalian sama setahun ini mau ngapain, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nanti mereka kan membuat tulisan jawaban-jawabannya. Kita fasilitasi, apakah mau di banner, di spanduk, atau di pamflet, nanti kita pajang di kelas itu. Sehingga nanti mereka ketika berbuat kesalahan, jangan kayak gitu, bisa dilihat, baca, oh iya, itu triknya seperti itu Ibu. Jadi ketika kita sebelum melakukan pembelajaran, kita arahkan dulu keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Sehingga ketika nanti dia nggak sopan, kembalikan lagi ke dalam apa kesepakatan itu. Dan nanti mereka akan mengakui, oh iya saya sudah salah, mohon maaf. Nanti dia akan merasa menguatkan karakter mereka. Mereka akan kembali menyadari kalau itu salah. Seperti itu Ibu. Jadi ada 3 solusi ya yang saya tawarkan. Terima kasih. Mungkin nanti kalau belum jelas lagi, nanti kita akan mengadakan kombel di sini ya, komunitas praktisi juga. Sehingga nanti ketika ada hal yang kurang, kita sharing di sini. Jadi kita bukan hanya mengajar, tapi kita harus mulai menganalisis
berpihak kepada murid. Kita sebagai guru hanya menuntun mereka, memfasilitasi mereka seperti itu. Agar apa? Agar pembelajaran berpihak kepada murid sehingga mereka menjadi merdeka lahir dan batin sesuai dengan merdeka belajar seperti itu. Mungkin yang kedua Ibu Ani, kemudian yang balik, nggak apa-apa. Melanjutkan yang tadi ya Pak Ganjar, tadi sudah dijelaskan secara lengkap bahwa kita sebagai guru itu lebih baik menjadi guru yang manajer ya. Saya mau bertanya kepada Pak Ganjar, menurut pendapat Pak Ganjar, apakah full sebagai manajer atau kita boleh mencampur atau memix misalnya sebagai teman dan sebagai penghukum? Kalau misalnya boleh, itu kira-kira berapa porsinya, berapa gitu ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi di sini adanya posisi kontrol itu adalah mengingatkan kita. Jadi kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Di sini berapa persentasenya? Mungkin kalau kita ibaratkan itu adalah 75% kita sebagai manajer, dan sisanya adalah kita bisa sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau. Itu boleh. Kenapa? Karena kita lihat tingkat urgensinya. Di sini dalam hal-hal yang yang terjadi permasalahan, kita bisa memilih. Ketika ada masalah ini, kita mau yang mana nih? Masalah itu mulai mana? Kita nggak bisa menyamaratakan hal semuanya jadi harus itu semua, harus itu enggak. Tapi kita lihat tingkat urgensi atau daruratnya yang mana. Seperti itu Pak, kita presentasi mungkin boleh, tapi jangan sampai porsinya lebih besar. Kenapa? Karena kita udah belajar budaya, disiplin, positif, yang mana kita memberikan energi yang lebih positif buat anak-anak kita, strategi kita. Dan kita juga ketika kita terbiasa nanti bakal enak ke depannya. Terima kasih Pak. Saya mungkin mungkin saya ingin apa ya, lebih mengetahui. Tadi kan Pak Ganjar menjelaskan kalau guru itu tidak boleh menjadi posisi kontrol penghukum. Kita teh guru tidak boleh menghukum ya. Tapi kan mungkin ada momen ketika siswa itu memang hukum gitu. Terus kira-kira kalau misalkan kita ingin menghukum, hukumannya itu yang seperti apa agar kita tetap dikategorikan bukan sebagai guru yang penghukum? Terima kasih. Ini hal yang saya praktekkan ya ketika pembelajaran. Sebelumnya saya pernah seperti ini. Pasti ketika anak salah, saya suruh tegur di hadapan orang-orang semuanya. Woi, kamu jangan seperti itu. Push up. Nah, itu yang selama kemarin ini saya lakukan. Tapi ketika sekarang saya mendekati anak tersebut. Kita dekatin, lalu kita panggil dia. Jauhkan dari teman-temannya. Baru kita ngobrol dengan mereka. Kita kasih arahan bahwa betul nggak ada yang melakukan. Jangan di hadapan teman-temannya. Seperti itu. Kalau kita ada teman-temannya, nanti mereka itu akan ada rasa dendam. Wah, kita udah dipermalukan di depan teman-temannya. Kita gondok. Itu yang sebagai hukum. Sama ini kan nanti mereka kasih bapak benar deh. Saya di mana-mana di di depan umum. Itu yang mulai saya kurangin. Tapi teman-teman saya mungkin belum bisa seperti itu, tapi kita mengingatkan mereka. Kenapa? Karena kita adalah pelayan. Pelayan dari mana? Dari masyarakat. Kita sebagai guru itu adalah melayani dan mendidik anak-anak itu. Karena pada saatnya itu bukannya mereka itu bangga atau bukan, tapi mereka itu punya keunikan tersendiri. Jadi karakter mereka itu berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamaratakan harus baik semua, harus soleh semua, pasti beda-beda. Harus seperti semua, tapi kita mulai mengenal ke diri personal. Seperti itu banyak. Jadi sehingga anak tersebut tidak dendam sama kita. Itu sudah saya lakukan di pembelajaran PJOK. Setelah saya dapat ilmunya, kayak gitu ya.
Kalau sebelumnya mah masuk kan tidak tempat. Berusaha lari, jungkir apa? Ini sekarang udah mulai. Gimana? Seperti itu ya. Mungkin Mary boleh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu untuk ini sedikit sharing ya Pak ya, untuk yang di kelas bawah, misalnya kita ada beberapa anak yang belum lancar dan belum bisa membaca atau kadang huruf juga masih bingung. Nah, kadang itu untuk nonton muda itu dipisah ya Pak. Jadi yang ini yang belum bisa baca, yang ini yang sudah. Apakah itu tidak apa-apa atau apakah termasuk ke dalam diskriminasi dalam mengajar? Karena maksud dan tujuan itu supaya mempermudah apa yang ini supaya sekali loh gitu Pak, ini bisa baca dan sebagainya. Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangannya buat kita semua ya. Jadi ini pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu Mary ini udah jauh melompat ke depan ya. Ketika pelaksanaan juga terhadap peserta didik kita. Ini nanti ada di modul 2 ya, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Di sini kita bukan mengkotak-kotakan, bukan membilang-bilang ini yang ngerti, ini yang kurang, bukan. Tapi di sini kita harus menampung semua keluh kesah dari anak didik kita. Jadi ketika mereka nanti ada bersama-sama, ketika dipisahkan itu bukan seperti bicaranya, oh ini harus kayak gini, ini kayak gini, bukan. Tapi apa? Kita nanti memberikan pembelajaran atau memberikan soal kepada mereka. Kita lihat anak tersebut misalnya ada kesulitan 5 kali 5 dia bingung, tapi yang 5 bisa. Berikan yang sama aja 5 kali 5 25. Tapi ketika nanti ini kesulitan, kita dekati mana nih yang harus kita bantu. Ya udah, kamu ambil ini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Kita kayak gitu. Sedangkan yang lain sama mengerjakan. Ternyata seperti itu. Ini bukan kita hidup yang pintar-pintar, yang ngerti cepat baca, yang ini yang kurang baca. Udah aja biarin aja gurunya sama aja. Tapi ketika nanti ada kesulitan, kita dekatin, baru kita pendekatan secara personal. Itu namanya apa? Kita berpihak kepada peserta didik. Jadi kita tidak membeda-bedakan mereka, sehingga mereka juga tidak melakukan dikucilkan. Sama kayak saya olahraga juga, ketika dia tidak melakukan tidak bisa, saya mendekatin dia, ayo semangat, ayo bisa. Walaupun gerakannya salah, tapi kita enggak, woi kamu salah, kamu dulu memang, kamu pasti nggak bisa, itu salah ini, karena kamu. Tapi ayo kita lagi semangatin, yang lainnya ya udah biarin melakukan aktivitas kayak gimana. Jadi kita mulai lebih ke arah kepedulian, lebih ke secara personal. Karena apa? Karena ketika anak tersebut merasa terayomi, terasa nanti juga dia, wah dia ibu, orangnya udah bergerakkan, pasti perasaan ada bu. Tapi mau dikucilkan, ayo boleh bergerakkan dia, mau melayan dulu, pasti ada bu perasaan itu. Tapi mending seperti itu sekarang. Jadi kita mulai, walaupun nggak maksimal bu, misalnya nggak bisa semuanya digarap, minimal kita pelanan. Jadi satu orang dulu hari ini, besoknya temennya yang ini, besoknya siapa lagi. Tapi hal sama semua. Tak berbeda-beda karena semuanya mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan. Itu sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang pintar, mana yang kurang ini. Semuanya di taman siswa. Jadi beri kesempatan. Walaupun ada yang cepat, ada yang biasa aja, ada yang kurang, tapi kita lakukan sama seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mungkin kebersamaan kita udah di penghujung acara ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya minta pandangannya dari teman-teman di sini bahwa setelah mempelajari program positif ini, hal apa yang didapatkan? Satu orang aja. Mungkin boleh bawa ya. Apa pandangannya mengenai program ini? Hal yang saya dapatkan dari sesi materi ini, yakni bagaimana menjadi guru yang baik gitu ya. Khususnya tadi yang sudah sangat dijelaskan itu tentang bagaimana menjadi guru yang sebagai manajer, di mana kita itu kalau sebagai manajer nanti akan menguatkan karakter siswa untuk jadi lebih baik lagi gitu. Dan kita harus mulai mengurangi porsi yang lebih banyak sebagai guru penghukum dan sebagai guru teman gitu ya.
mungkin itu yang saya dapatkan hari ini. Terus sebagai guru juga kita harus menguatkan budaya positif seperti itu. Mungkin itu contoh dari semuanya ya. Jadi apa namanya, refleksi. Jadi kadang kita lupa Bu, di akhir kita pembelajaran kita refleksi, itu kita menanyakan kembali kepada anak-anak kita bahwa apa yang dipelajari itu mereka apa yang didapatkan, apakah senang, apakah mereka bisa, apakah mereka ada kesulitan, itu kan. Dan kita juga di TGP itu sama, setiap satu momen pasti ada namanya refleksi. Terima kasih atas perhatiannya. Atur nuhun kesadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat semuanya ya. Atur nuhun ibu-ibu.